Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai bioteknologi. Sobat Adsense, kita akan membahas salah satu prinsip bioteknologi atau teknik dalam bioteknologi, yaitu kultur in vitro tumbuhan. Nah, teman-teman, untuk di bioteknologi, kita akan menemukan kata kultur. Kultur artinya kita membudidayakan atau kita memperbanyak. Oke ya. Jadi, kita melakukan budidaya. Oke ya. Nah, in vitro itu artinya di dalam tabung atau di dalam gelas. Oke ya. Maksudnya apa? Kok maksudnya di dalam tabung atau di dalam gelas? Ini artinya dilakukan di lab. Gitu ya. Di lab. Gitu. Jadi ini budidaya yang dilakukan di lab. Dan kita spesifik membicarakan mengenai tumbuhan. Nah, teman-teman biasanya mengenali ini sebagai kultur jaringan, ya, atau culture. Nah, jadi kita akan mengkultur jaringan. Ya, jadi sama aja nih. Ya. Nah, kalau kita membicarakan kultur jaringan, berarti kita membudidayakan atau kita memperbanyak. Ya. Kita memperbanyak jaringan dari suatu tumbuhan. Oke ya, kultur jaringan tumbuhan. Nah, ini juga punya nama lain nih, selain kultur jaringan tumbuhan atau kultur in vitro tumbuhan, yaitu mikropropagasi. Oke ya, mikropropagasi. Propagasi juga maknanya adalah memperbanyak atau membuat propagul gitu ya, atau keturunan. Oke ya. Jadi di sini nama-namanya. Oke. Nah, kultur in vitro tumbuhan di sini memanfaatkan prinsip dari potensi yang dialami oleh suatu sel tumbuhan yang kita sebut sebagai totipotensi. Oke ya. Jadi ini adalah sifat yang dimiliki oleh sel tumbuhan yang akan kita gunakan dalam proses kultur ini. Nah, maksudnya apa sih? Potensi teman-teman pasti tahu maknanya, gitu ya. Kata ini itu mengacu pada kata total, gitu ya, yang artinya keseluruhan. Berarti kata totipotensi itu adalah kemampuan, oke ya, kemampuan sel, gitu ya, untuk tumbuh menjadi individu yang baru, gitu ya, yang seutuhnya malah. Oke ya, ini penekanannya. Jadi individu yang seutuhnya. Ini adalah makna dari kata totalnya. Gitu. Loh, maksudnya seperti apa? Kalau misalkan ya, kita ambil jaringan dari suatu tumbuhan dan kita kultur, kita budidayakan, oke ya, kita tumbuhkan, maka dari jaringan itu akan bisa tumbuh satu individu yang baru, gitu. Gampangnya nih ya, kalau buat bayangan aja, misalkan saya ambil jari saya tanam jari saya, nanti tumbuh jadi saya yang nomor 2, gitu. Itu maksudnya dari kata totipotensi. Nah, kalau di kita untuk di sel dewasa, nah kita nggak bisa, gitu ya. Kalau misalkan kita ambil dari jantung, gitu ya, selnya, maka sel itu akan jadi jantung. Oke ya. Nah, jadi kemampuan ini terbatas, oke ya. Itu di tumbuhan untuk konteks ini gitu ya. Jadi sifat yang kita pakai itu namanya adalah totipotensi. Nah, kita katanya mengkultur suatu jaringan, oke ya. Jaringan yang didapat itu dari mana aja sih? Macam-macam. Bisa dari jaringan meristem gitu ya. Bisa dari jaringan meristem
ataupun bisa dari jaringan permanen. Dan ini juga berasal dari berbagai macam organ tumbuhan. Bisa misalkan dari umbi gitu ya. Bisa kita dapat dari bunga, bunga kita bisa dapat dari mahkota, benang sari gitu ya. Dan macam-macam. Nah, itu yang kita sebut sebagai kultur jaringan. Nah, kita sudah ngerti gitu ya untuk pengertiannya. Nah, kita akan pelajari bagaimana caranya. Nah, untuk caranya sebenarnya cukup sederhana gitu ya. Namun, ada prinsip yang harus teman-teman kenali dulu. Pertama adalah totipotensi tadi gitu ya. Yang kedua, ini ditumbuhkan dalam kondisi yang aseptik gitu ya, yang artinya bersih. Kalau teman-teman lupa aseptik apaan, ingat aja septic tank. Gitu kan ya, septic kotor gitu. Aseptik berarti ini ditumbuhkan dalam kondisi yang steril gitu ya, atau bersih. Oke. Nah, sekarang misalkan gitu ya, saya mau mengkultur jaringan suatu pohon gitu ya yang ada di perkarangan rumah saya. Misalkan pohon duren. Nah, rasanya tuh manis banget gitu. Nah, saya pengen ini diperbanyak gitu. Kenapa saya nggak pakai si bijinya aja ditumbuhin? Karena takutnya gitu ya, sifatnya nanti berubah. Saya pengennya ini sifatnya yang persis sama. Nah, maka saya akan gunakan satu sumber DNA saja. Oke ya, misalkan saya ambil dari daunnya, gitu ya. Saya ambil dari daunnya. Oke, ceritanya seperti ini ya. Saya ada daun. Nah, kemudian dari daun ini kita potong nih, gitu ya. Nah, kita dapat jaringan ini. Nah, ini yang makna jaringan tadi ya, gitu ya. Ini dari organ. Nah, organ terus atas jaringan. Nah, jaringan yang kita ambil ini dan kita tanam nanti, ini yang kita sebut sebagai explant. Oke ya. Ini yang kita sebut sebagai explant. Oke. Nah, kemudian kita tanam gitu ya, kita budidayakan. Gimana cara budidayakannya? Nah, ini biasanya kita lakukan di sebuah laboratorium gitu ya, atau fasilitas tertutup karena aseptik tadi ya. Nah, jadi kita ambil jar gitu ya, atau toples. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian jarnya atau toplesnya kita isi dengan suatu medium pertumbuhan. Oke ya, suatu medium pertumbuhan. Nah, itu adalah bahan utamanya. Ini kayak gimana sih gitu ya? Nah, ini kayak agar-agar gitu ya. Jadi seperti agar-agar gitu. Seperti medium pertumbuhan untuk bakteri dan sebagainya. Nah, di medium ini itu isinya ada macam-macam gitu ya. Yang pada dasarnya akan mendukung pertumbuhan dari si explant ini. Kita taruh di sini. Oke ya. Nah, biasanya kita tutup juga nih. Oke ya, biar kondisinya rapi. Gitu ya, rapi dan bersih, aseptik. Nah, laboratoriumnya juga harus dibersihkan dulu sebelum dipakai. Oke ya. Nah, jadi kita di agar-agarnya atau di mediumnya itu ada macam-macam gitu ya. Ada nutrisi gitu ya. Kemudian bisa kita masukkan vitamin juga. Dan tentu saja kita bisa masukkan hormon gitu ya. Misalkan hormon auksin, nah, dan hormon sitokinin, ya kan ya. Sitokinin untuk pembelahan sel, ya kan. Nah, auksin untuk pertumbuhan. Nah, jadinya teman-teman tahu kan ya, ini menggunakan prinsip dari pertumbuhan berkembangan yang kita pelajari di fisiologi tumbuhan. Oke ya. Nah, jadinya dari explant tumbuhan ini kita taruh di suatu medium pertumbuhan, kemudian di medium pertumbuhannya mengandung zat-zat ini. Ditambah mineral dan macam-macam, ada banyak banget. Sekarang lanjutannya gimana? Berarti karena dia diinduksi untuk tumbuh gitu ya dan tersedia nutrisinya, maka gitu ya dari si stoples ini gitu ya, si explantnya itu akan membelah
gitu ya, akan membelah gitu ya. Nah, tapi belum spesifik jadi apa. Nah, ini yang kita sebut sebagai kalus gitu ya. Nah, ini adalah suatu massa sel gitu ya, kumpulan sel gitu ya dari pertumbuhan si tentu saja eksplan. Oke ya. Nah, kemudian setelah beberapa waktu, tentu saja disertai dengan pemeliharaan dan sebagainya, gitu ya. Ini tetap ditutup ya. Tetap ditutup, set. Oke ya. Nah, maka dari bentuk kalus ini, dari bentuk kalus ini, kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan bentuk tumbuhan kecilnya. Oke ya, kita akan dapatkan bentuk tumbuhan kecilnya. Oke, misalkan saya gambarkan sebentar. Misalkan seperti ini. Ya, nah kita dapat tumbuhan kecilnya. Ini yang kita sebut sebagai plantlet gitu ya, atau tumbuhan kecil gitu. Nah, jadilah seperti ini. Nah, teman-teman bisa menemukan ini dijual gitu ya. Nah, misalkan di kebun raya ada gitu ya, dijual bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita dapat individu ini dari pembelahan ini yang merupakan bagian jaringan dari organ suatu individu tumbuhan. Karena tadi kita tahu bahwa kultur jaringan itu memanfaatkan kemampuan sel untuk tumbuh menjadi individu yang seutuhnya atau yang kita sebut sebagai totipotensi. Oke ya? Nah, jadi deh seperti itu. Nah, terus gimana? Dia akan selamanya di sana? Enggak, gitu ya. Maka dalam prosesnya, gitu ya, si plantlet ini akan dilakukan, gitu ya, proses aklimatisasi. Oke ya. Aklimatisasi ini lebih kepada penyesuaian. Loh, bukannya penyesuaian itu adaptasi. Nah, ini bedanya ya. Jadi, bedakan adaptasi dengan aklimatisasi. Adaptasi itu lebih kepada yang akan bisa diturunkan ke generasi berikutnya, gitu ya. Misalkan bentuk kaki, gitu ya, bentuk paruh. Nah, itu lebih kepada adaptasi. Tapi kalau aklimatisasi itu benar-benar kayak penyesuaian yang ada sekarang, gitu. Misalkan kalau saya kedinginan, saya akan pakai jaket, gitu ya. Nah, demikian juga dengan ini, aklimatisasi ini seperti pembiasaan gitu ya. Ini akan semacam dilatih gitu ya untuk tumbuh di area yang terbuka atau di area dengan medium asli gitu ya, atau dengan tanah langsung gitu misalkan. Seperti itu, bertahap gitu. Jadi di sini misalnya dikeluarkan sebentar gitu ya, hari 3 jam, besoknya 4 jam, besoknya seterusnya, dan ya kita akan dapatkan individu tumbuhan ya hidup di habitat aslinya gitu ya. Nah, jadi ada proses yang namanya aklimatisasi. Oke. Nah, kita sudah tahu mekanisme atau caranya. Sekarang kenapa gitu ya? Kenapa kita harus melakukan kenapa ada yang namanya kultur jaringan gitu ya? Kultur jaringan tumbuhan. Karena gitu ya, di sini pada dasarnya untuk tujuan positifnya gitu ya, tentu saja kita tahu bahwa dari proses kultur jaringan tumbuhan, kita tahu bahwa individu yang dihasilkan gitu ya, individu hasil kultur jaringan itu dikatakan gimana? Itu dikatakan pasti identik gitu ya. Ini pasti identik. Karena ingat, sumber genetiknya ya dari dia doang gitu ya. Jadi dia sifatnya identik dengan si induknya gitu ya. Dan dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak banget gitu ya. Bayangkan ini hanya satu daun doang. Di satu pohon ada berapa daun? Ada banyak banget ya kan ya. Kita bandingkan dengan proses reproduksi yang alaminya. Pakai biji. Ya kan ya, nunggu lagi ya kan ya. Belum tentu ini yang kita mau gitu ya, bisa ada kegagalan. Nah, ini kita bisa langsung bikin salinan atau kopiannya banyak banget gitu ya.
Maka nggak heran gitu ya, si hasil dari kultur jaringan ini kita bisa sebut ini sebagai klon gitu ya, atau klona. Ini benar-benar istilah yang biasa gitu ya. Jadi kalau dengar kata klon ya jangan kayak oh ya domba doli gitu ya, cloning hewan. Nah, ketika pisang gitu ya melakukan reproduksi vegetatif juga disebut sebagai klon. Oke ya. Jadi yang penting dia itu individu identik gitu ya, yang kemudian keuntungannya adalah dia dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Dan untuk keuntungan yang selanjutnya, karena dia ditumbuhkan dari lingkungan yang aseptik atau yang bersih, maka bisa kita sebut dia bebas penyakit kalau kita pilih dengan benar. Gitu ya. Kita pilih si sumber indukannya itu dengan benar. Berarti daun ini nggak boleh berpenyakit atau gennya itu nggak boleh ada penyakitnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya gitu ya, itu adalah biasanya pertumbuhan dari kultur jaringan gitu ya, itu baik karena apa? Karena dia diberikan atau dia dimanjakan gitu ya dengan ketersediaan nutrisi dan hormon, maka pertumbuhannya itu bisa dibilang cenderung lebih baik. Oke ya. Dan kemudian untuk yang selanjutnya gitu ya, ini dapat mengatasi gitu ya, mengatasi permasalahan. Masalah apa? Misalkan ini. Misalkan untuk biji-biji yang super kecil. Kecil sekali. Misalkan anggrek gitu ya. Ini akan ngebantu banget reproduksinya si anggrek. Gitu. Nah, kemudian untuk biji-biji yang tidak tahan lama. Nah, ada beberapa biji atau penggolongan biji yang dia tidak tahan lama untuk disimpan. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif solusi gitu ya untuk mereproduksi ini. Atau ada tumbuhan yang cenderung reproduksinya vegetatif gitu ya. Susah ditemukan reproduksinya, misalkan kayak pisang gitu. Dia cenderungnya vegetatif. Oke. Nah, kemudian gitu ya, karena ini juga kita bentuknya jar-jar seperti ini, maka kita bisa mengatakan dia itu cenderung hemat tempat. Oke ya. Nah, jadinya dibandingkan dengan nanam ya dari awal gitu ya, dengan menggunakan media tanah. Jadi dia cenderung bisa dikatakan hemat tempat dengan jumlah yang sebegini banyak. Dan dalam suatu teknik bioteknologi, kalau kita melakukan rekayasa tumbuhan gitu ya, kita melakukan editing atau rekonstruksi materi genetik pada tumbuhan, ini adalah salah satu-satunya cara untuk numbuhin tumbuhannya. Gitu ya. Misalkan saya mau membuat tumbuhan yang tahan terhadap hama dengan menyisipkan gen racun dari bakteri. Nah, jadi satu-satunya cara itu adalah kultur jaringan. Gitu ya. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk saya masukin si gennya. Gitu ya. Kemudian setelah saya masukin gennya gitu ya, cara numbuhinnya satu-satunya cara adalah melalui kultur jaringan. Paham ya gitu ya. Nah, tapi selain ada sisi positifnya, pasti ada sisi kekurangannya gitu ya. Kekurangannya apa? Simple. Ini mahal gitu ya. Ini lebih mahal gitu. Oke, lebih mahal karena butuh teknik tertentu, karena butuh fasilitas tertentu. Gitu ya, karena butuh bahan tertentu. Dan ini lebih susah untuk dikerjakan, gitu ya. Susah untuk dikerjakan. Dan gitu ya. Selain ini gitu ya, kita tahu bahwa karena dia sifatnya identik, ini yang menjadi kelemahan. Karena sifatnya di sini identik gitu ya, berarti dia akan rentan terhadap penyakit yang sama. Ini yang sebenarnya kita nggak mau, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan identik, ini yang kita sebut sebagai monokultur. Kita membudidayakan satu tipe saja. Jadi kalau ada kejadian wabah dalam satu kejadian waktu, karena mereka rentan di penyakit yang sama, dan kebetulan itu adalah penyakit yang lagi terjadi, semuanya musnah. Gitu kan ya. Nah, itu kerugiannya kita melakukan
monokultur. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, kultur jaringan di balik pertimbangan positif dan negatifnya tentu saja diusahakan gitu ya untuk ya dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti krisis pangan ataupun konservasi. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai bioteknologi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!